Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan Rasid Maulana. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Semoga sobat hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Ya, hari ini aku akan road trip ke Balangan, Kabupaten Balangan. Dan sekarang aku berada di kilometer 27 dekat Bandara Samsudinur, Banjarbaru. Yuk saksikan perjalananku ke Kabupaten Balangan. Selamat menonton, semoga terhibur. Oh ya sobat, cuaca hari ini cukup mendukung ya, dan lumayan panas, 32 derajat Celcius. Namun tidak mengapa, mendukung perjalanan kita ke Kabupaten Balangan. Ayo saksikan terus videonya. Nah, sekarang kita sobat sudah berada di kota Banjarbarunya ya. Dan kali ini kita menuju Balangan lewat jalan alternatif saja ya, karena lebih enak jalan alternatif. Selain transportasi lewat jalan ini lebih lengang dibanding jalan biasa menuju arah Martapura. Kita akan berbelok ke kanan sedikit dari bundaran ini, lalu kita akan berbelok ke kiri untuk menuju jalan alternatif Sungai Ulin Mataraman untuk menuju ke Kabupaten Balangan. Nah, sekarang kita sudah di jalan arah ke Sungai Ulin. Oh ya sobat YouTube, kenapa aku memilih jalan alternatif lewat jalan Sungai Ulin ini? Karena jalan daerah ini cukup banyak pepohonan, jadi agak lebih dingin sejuk lah. Jadi aku mengambil jalan alternatif ya. Selain jalan ini juga untuk arus lalu lintasnya tidak begitu banyak, jadi aku memutuskan jalan alternatif Sungai Ulin Mataraman. Nah, sekarang kita sudah hampir mendekati tikungan. Nanti ada tikungan belok ke kiri untuk menuju ke jalan alternatif. Nah, jadi kita belok kiri, dan terlihat kan di sini jalannya lebih lengang dibanding jalan biasanya. Saja dari jalan provinsi yang menuju Martapura, sini jalannya lebih lengang dan rindang, banyak pepohonan. Makanya itu aku lewat jalan ini. Selain juga cuacanya kan cukup panas untuk hari ini ya, lumayan lah untuk perjalanan kita ke Balangan, jadi agak sedikit tidak terlalu panas. Yuk saksikan terus dan pantau terus vlog aku ke Kabupaten Balangan. Nah, kita sudah berada di perbatasan Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Dan sekarang kita berada di daerah Kabupaten Banjar, dan kita melewati jembatan
Yang di bawahnya ini ada irigasi ya, perairan. Jadi kita sudah masuk ke wilayah Kabupaten Banjar. Nah, di sini ada pom bensin yang baru dibangun ya. Dan di sini sobat ya, untuk jalan ini sudah cukup ramai. Lagi sekarang banyak juga perumahan-perumahan yang dibangun, karena untuk akses jalannya sudah nyaman dan mulus. Juga tanahnya di daerah ini cukup luas sekali sobat. Di daerah ini sebelum dibangun jalan alternatif ini banyak sekali persawahan. Coba aja kita lihat sebelah kiri, ini ada sawah dan lahan yang kosong, dan ini ada bangunan rokok yang baru. Sudah mulai cukup berkembang untuk daerah ini. Dan jalannya cukup lebar, dan kita nanti akan menuju Mali-Mali ya. Nah, nanti kita akan menemukan simpang 4. Kalau berbelok ke kiri itu ke Sekumpul arah Martapura. Ini ada persimpangan. Ini yang ke kiri itu ke Sekumpul, dan ke kanan itu ke Mandiangin. Jadi bisa tembus ke Mandiangin juga ya sobat. Dan juga arah ke kiri tadi bisa ke Sekumpul Martapura. Nah, di daerah ini kalau waktu sore di sini sangat banyak sekali anak muda ngumpul, dan daerah ini jadikan tempat untuk buat nongkrong atau mejeng anak muda di daerah ini. Nah, di sini ada terlihat orang jualan seperti kuliner dadakan, dan pada sore hari di daerah ini cukup ramai, khususnya buat anak-anak muda. Kita masih berada di daerah Desa Mali-Mali ya, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Jadi Desa Mali-Mali ini merupakan desa yang berbatasan dengan Desa Sungai Arpat, Desa Jingah, Abang, Ulu, Desa Luk Tangga, dan juga Desa Pandak Daun. Jadi kita sudah memasuki Desa Mali-Mali, wilayah Kabupaten Banjar. Jadi sangat luas ya Kabupaten Banjar ini untuk wilayahnya. Nah, di samping kanan kita ini terlihat sawah ya, yang cukup luas. Dan sebelah kiri ada sawah juga. Dan yang bagi hobi mancing juga sering sekali pemancing di sini untuk mancing ikan.
Nah, sekarang kita sobat memasuki jembatan Mali-Mali. Namanya juga jembatan Mali-Mali ya, sama dengan nama desanya. Dan di sebelah kiri kita ada sungai, itu ada tambak ikan. Sebelah kanan juga ada tambak ikannya, seperti ikan nila, lele. Untuk daerah ini di jalan alternatif Mali-Mali ini memang untuk jalan ini diperuntukkan untuk mobil-mobil besar ya, seperti mobil pengangkut kayak kontainer, truk-truk angkut ini material juga lewat sini sobat. Jadi untuk melewati jalan ini kita harus berhati-hati juga karena banyak mobil-mobil besar yang lewat. Nah, di sini ada lagi sobat simpang 4. Kalau kita berbelok ke kiri itu ke Tunggul Irang dan ke kanan itu ke Gunung Ulin. Nah, jadi jalannya ini cukup luas dan sangat recommended sekali. Kalau mau jalan yang lebih lengang, lewat sini aja sobat, untuk menuju ke hulu sungai. Kalau kita lewat jalan provinsi itu kan agak lebih padat dan agak sempit juga jalannya. Dan di sini juga terdapat banyak perkebunan sawit yang dulunya sini daerah datar dan tidak ada pepohonan, cuma ada rumput hijau luas, sekarang ditanami kebun sawit sobat. Nah, sekarang sobat kita sudah mendekati Jalan Ayani, itu jalan provinsi di Desa Mataraman. Nah, dan ini sudah terlihat jembatan pertanda sudah dekat dengan Desa Mataraman, Tapra, Kabupaten Banjar. Ada jalan pembatas. Berapa jauh lagi kita akan menemukan simpang 3 yang akan menuju ke Desa Mataraman dan arah kiri itu ke Martapura. Sekarang kita berbelok ke kanan untuk menuju Kabupaten Balangan. Nah, sekarang kita di jalan provinsi, sudah ada batas warna kuningnya, berarti jalan provinsi ya sobat. Oke, ikuti terus perjalananku ke Balangan. Cuaca sangat cerah dan lumayan panas membara. Tetap semangat, kita jalan. Nah, di sini dulu sobat tahun 2021 pernah banjir ya, dan mengakibatkan jembatan jebol. Ini jembatannya sobat. Ini jembatannya kemarin tidak dapat dilewati karena ada arus sungai yang cukup deras di aliran sungai itu dan meluap sampai ke jalan raya ini sobat. Dan lumayan tinggi banjirnya, hampir setengah mata kaki, selutut lah. Jadi sempat jalan ini putus total. Nah, dan kita sekarang sudah mendekati Danau Salak, Desa Danau Salak.
ini kita sudah berada di Desa Danau Salak. Ini masih Kabupaten Banjar ya, sobat. Jadi sobat, Desa Danau Salak ini adalah salah satu desa di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Jadi desa ini berjarak 55 km dari kota Banjarmasin. Jadi desa ini salah satu desa di Kecamatan Astambul. Namanya Danau Salak ya sobat, namun bukan banyak salaknya di sini. Bukan, karena nggak tahu juga ya asal usulnya untuk desa Danau Salak ini. Dan di sini juga kalau musim buah cukup banyak buah-buahan seperti durian, rambutan, juga kemungkinan ada salaknya ya. Dan di sini juga ada buah yang cukup langka, yaitu buah kasturi. Juga ada juga buah pempakin. Nah, di sini banyak sekali terdapat buah-buahan sobat. Mungkin jadi itu ya desa Danau Salak. Nah, sekarang kita sudah berada di Simpang 4 dari Desa Pengaron. Jadi di sini ada simpangan nanti ya sobat ke Desa Pengaron. Jadi kita sudah di Simpang 4, daerah Polsek Simpang 4. Nah, ini ada Simpang 4, belok ke kanan itu ke Desa Pengaron. Ini ada belok ke kanan dan ke kiri saya kurang tahu kemana itu. Jadi saya tahunya Desa Pengaron. Dan di sini juga terdapat Indomaret. Simpang 4 ini adalah salah satu desa di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Banjar. Jadi termasuk kecamatan ya untuk Simpang 4. Dikira saya jalannya ada simpangan 4, jadi dinamakan Simpang 4. Rupanya memang Kecamatan Simpang 4. Sekarang kita sobat sudah di daerah Sungai Tungkap. Sini nanti ada gapura besar. Nah, ini kita memasuki gapura besar Sungai Tungkap. Dan kita akan memasuki wilayah Binuang. Wilayah ini termasuk Kabupaten Tapin. Jadi untuk kabupatennya Tapin untuk Binuang ini. Jadi cukup luas sobat. Nah, sekarang kita sobat sudah
sampai di Desa Binuang, kecamatan yang termasuk di daerah Kabupaten Patin. Binuang ini terdapat sirkuit ya. Di daerah ini terdapat sirkuit Balipat yang merupakan sirkuit skala nasional dan internasional, sobat. Nah, di sebelah kanan kita terlihat ada rumah besar ya. Itu rumah pengusaha batu bara yang terkenal di daerah ini. Kalau sobat orang sini pasti tahu Ijai kata orang. Nah, jadi kita sudah masuk ke Desa Binuang, dan desa ini penduduknya paling padat ya. Di penduduknya dibandingkan Kabupaten Patinnya lebih banyak di daerah ini, di 32.536 jiwa untuk penduduk Desa Binuang. Jadi untuk luas wilayahnya 342 km persegi, dan daerah ini menghasil batu bara. Nah, sekarang kita sudah dekat dengan sirkuit Balipat. Nah, di sini nanti ada belokan arah ke kanan, sobat. Itu ke sirkuit Balipat. Nah, itu sebelah kanan itu ke sirkuit Balipat. Di sirkuitnya juga cukup bagus dan sudah nasional dan internasional. Nah, di sini ada pom bensin juga Indomaret yang cukup besar, sobat. Oke, cuacanya hari ini cukup full panas ya. Jadi harus banyak minum nih ceritanya. Kalau tidak kita bisa kena ini apa nama degrasi ya. Nah, di sini sobat, di dekat sini ada tambang batu bara ya. Ini di sebelah kanan ini SPBU-nya cukup besar, dan kita akan melewati jembatan yang di bawahnya ada jalan hauling. Nah, ini di bawah ini ada jalan batu bara. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi di sini daerahnya cukup berdebu ya, jadi mulut harus pakai masker. Selain cuaca panas di sini juga debu, jadi cukup merusak lah pernapasan kita, jadi harus berhati-hati. Ayo ikuti terus sobat perjalananku yang cukup panas hari ini. Cuacanya sekitar 32 dan 33 derajat Celcius. Oke, sobat, kita istirahat dulu karena cuacanya cukup panas sekali. Jadi kita istirahat di kebun karet. Ini kebun karetnya. Lihat, cuaca cukup panas sekali. Saya istirahat sebentar. Lumayan lah
sini agak adem, nah di bawah, di atasnya ada pohon. Ayo sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Kabupaten Balangan. Oke sobat, cuacanya sangat terik ya, cukup menguras tenaga hari ini. Daripada hujan ya lebih baik panas, cuma kita harus banyak minum biar tetap segar. Nah sekarang kita ini sudah hampir memasuki Kabupaten Rantau, kotanya Rantau. Nah sekarang kita sudah hampir sampai di kota Rantau, dan sekarang kita berada di bundaran masuk ke kota Rantau. Kita berbelok ke kiri, juga bisa belok kanan juga bisa. Kalau arah ke kanan itu biasanya jalan alternatif yang tidak melewati kota Rantau. Dan kita sekarang menuju kota Rantau, Kabupaten Tapin. Nah inilah dia, kita sudah masuki kota Rantau, dan kita berada di pasar Rantau. Ini yang terlihat di sebelah kiri, pertokoan pasar kota Rantau. Rantau juga merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Tapin. Kota Rantau ini terletak di tepi Sungai Tapin. Lokasi Rantau yang terletak di sekitar 82,6 km di sebelah utara kota Banjarbaru, ibu kotanya Kalimantan Selatan. Jaraknya dari Banjarmasin ke ibu kota provinsi 113 km. Ini di samping-samping kita ini banyak ya untuk perkantoran. Memang pusatnya perkantoran kota Rantau, pemerintahan.
Nah sobat, kita sekarang berbelok dulu ya ke kanan. Kita explore dulu perkantoran pemerintahan Kota Rantau atau Kabupaten Rantau, dan kita sudah masuk ke dalam. Ini adalah sebelah kanan, ini alun-alun Kota Rantau ya. Sini banyak sekali taman, dan untuk yang suka jogging sini cocok sekali. Nah, di sini ada tubuhnya juga ya untuk daerah perkantoran Kota Rantau. Yang di sebelah kiri kita itu adalah perkantoran kantor bupati untuk Kota Rantau ini. Nah, jadi sangat luas ya untuk lokasi pemerintahan Kota Rantau. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita hari ini dengan cuaca yang cukup panas. Namun kita tetap semangat untuk jalan terus. Nah, di sini banyak sekali ya tugu, dan di sebelah kiri kita ini ada masjid, dan ini tugu terakhir kita untuk keluar dari Kota Rantau, dan kita akan menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Kandangan. Jadi jaraknya Kandangan dari Rantau ke Kandangan sekitar 30 km. Jadi kita menempuh jarak 30 km lagi untuk sampai ke Kandangan. Ayo saksikan terus vlog hari ini, jangan di skip videonya. Nah, di sebelah kanan ada Kapolsek ya, Rantau. Nah, kita akan memasuki Kota Kandangan, dan di sini nanti ada melewati sebuah masjid dan tugu ya, tugu Katupat Kandangan, ciri khasnya dari Kota Kandangan. Nah, di samping sebelah kiri ini ada masjid. Masjidnya cukup besar, dan terlihat dari jarak jauh itu tugu Katupat, ciri khas dari ikonnya Kota Kandangan. Nah, untuk Kandangan ini adalah ibu kotanya Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kandangan ini juga merupakan sebuah wilayah kecamatan yang terletak di Hulu Sungai Selatan. Untuk Kandangan ini berada di tepi Sungai Amandit yang berjarak 135 km di sebelah utara Kota Banjarmasin. Jadi dari Kandangan ini ke Kota Banjarmasin itu sekitar 135 km, sobat. Nah, sekarang kita sudah hampir mendekati
kota kandangannya sobat. Ada persimpangan, ada simpang 4. Kalau ke sebelah kiri itu bisa ke Banjarmasin, jalan alternatif menuju Banjarmasin ataupun ke Margasari. Dan kalau ke kanan itu ke pasar Kandangan. Jadi kita lurus. Nah, di sebelah kiri kita terdapat komplek militer ya. Nah, kita sekarang naik jembatan. Bawahnya ya, Sungai Amandit. Sini ada bundaran lagi, kita berbelok ke kiri. Untuk lurus juga bisa. Nah, inilah suasananya kota Kandangan. Kita istirahat dulu sebentar. Inilah kota Kandangan guys. Kampuran di seberangnya. Ini ada lapangan sepak bola. Oke guys, kita lanjut kembali perjalanan kita ke Kabupaten Balangan. Oh ya sobat, untuk Kabupaten Lusungai Selatan ini, yaitu Kandangan ini terkenal dengan ragam dan ciri khas kulinernya. Salah satunya lamang Kandangan yang isinya itu berupa ketan yang biasanya disajikan terpisah dengan telur asin. Nah, jadi makannya enaknya itu pakai telur asin sama juga ada bumbu kacangnya. Wah, itu enak sekali sobat. Nah, untuk makanan olahan lamang ini yang dimakan dengan telur biasanya enak sekali. Dan satu lagi kuliner yang terkenal di kota Kandangan yaitu Katupat Kandangan guys. Itu juga untuk ciri khas untuk kota Kandangan, itu kulinernya katupat, biasa disebut Katupat Kandangan. Oh ya sobat, ada lagi satu yang ketinggalan yaitu dodol Kandangan. Nah, di sini banyak sekali berbagai macam dodol di Kandangan ini. Juga rempeknya yang berupa pisang yang dikeringkan dan dikasih gula merah. Waduh, itu enak sekali. Juga dodol, bermacam-macam dodol. Ada dodol seperti wajik gitu, biasanya dari ketan juga, dan dodol seperti olahan durian, tempiak kata orang. Nah, begitu sobat untuk ciri khas kuliner untuk di kota Kandangan ini. Kita lanjut perjalanan kita. Oh ya sobat, aku mau isi BBM dulu. Nah, dari tadi aku cari-cari BBM
banyak yang kosong, dan semoga saja untuk di SPBU ini yang dekat ini ada untuk BBM-nya, karena dari tadi aku susah cari BBM. Kita berbelok dulu ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Oke, kita lanjut lagi sobat perjalanan kita ke Kabupaten Balangan. Dan setelah si BBM sudah tenang, jadi sudah kita isi full, dan kita sudah hampir memasuki Pantai Hambawang, desa Pantai Hambawang. Nah, sekarang kita sudah berada di desa Pantai Hambawang sobat. Sudah hampir memasuki hulu Sungai Tengah, yaitu Barabai kotanya. Nah, sekarang kita sobat berada di Kota Barabai, hulu Sungai Tengah. Nah, sini sudah terlihat ya untuk ikon Kota Barabai, ada semacam burung, itu burung enggang atau burung apa ya, saya kurang begitu tahu juga. Dan Kota Barabai ini terkenal dengan ciri khas makanannya itu apam. Nah, sebut orang apam Barabai, juga ikan pakasam dan banyak lagi ciri khas yang ada di Kota Barabai ini, yaitu Sungai Tengah. Nah, sebelum kita lanjut perjalanan kita ini, kita explore dulu ya untuk Kota Barabai. Nah, inilah suasana Kota Barabai. Kita masuk di daerah pertokoan ya, pasar. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Kota Barabai dan kita akan menuju Kabupaten Balangan. Jalan ini termasuk jalan Trans Kalimantan juga ya, karena jalan ini terhubung ke Provinsi Kalimantan Timur, IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi bisa melewati jalan provinsi ini. Nah, kita sudah mendekati perbatasan dari desa Birayang. Nah, kalau ke kanan itu ke Birayang, sobat. Dan ke kiri ini jalan alternatif untuk menuju Sungai Banjarmasin, tidak melalui Kota Barabai.
Nah, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Balangan. Ini ada terlihat tugu bertuliskan Balangan sebelah kiri, dan Kabupaten Balangan ini ibu kotanya Paringin ya. Kabupaten Balangan ini dulunya termasuk wilayah Amuntai ya, terus Sungai Utara. Dan sekarang sudah memekarkan diri jadi Kabupaten Balangan, yaitu ibu kotanya Paringin. Nah, untuk di Desa Paringin atau Balangan ini, sini banyak sekali juga untuk tambang ya, atau tambang batu bara. Perusahaan tambang batu bara untuk daerah sini cukup banyak. Nah, sekarang kita sobat sudah masuk di pusat pemerintahan atau daerah perkantoran pemerintahan Kabupaten Balangan atau Paringin. Jadi jalan ini adalah jalan yang mana banyak perkantoran pemerintahan Kabupaten Balangan. Nah, ini ada terlihat jembatan baru sobat, yang pada waktu beberapa bulan yang lalu jembatan ini sempat tidak bisa dilewati karena pondasinya sudah mulai tidak kuat lagi. Jadi dibangunkan kembali jembatan satunya lagi. Nah, inilah pusat kota Paringin, Kabupaten Balangan. Di sebelah kiri kita ini ada pasar, dan sebelah kanan itu juga ada perkantoran.